Sharing with Rico Nesto. Hai teman-teman, balik lagi di YouTube channelnya Sharing with Rico Nesto. Tujuan saya membuat YouTube channel ini supaya kita bisa saling sharing, kita bisa berbagi cerita, kita bisa saling support satu dengan yang lainnya. Jadi buat teman-teman semua jika berkenan kalau ada cerita atau sharing-sharing, maupun cerita duka, cerita suka, cerita apapun itulah, sharing apapun itulah, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Nanti saya akan bacakan, kemudian kita akan diskusi bareng dan kita akan saling support bareng ya teman-teman. Saya tuh sempat berpikir bahwa alangkah luar biasa indah dan bahagianya jika sharing teman-teman, sharing saya itu bisa menjadi motivasi buat orang lain dan bisa menjadi berkat buat orang lain itu sungguh luar biasa banget ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita mulai aja sharing with Rico Nesto kali ini. Temanya adalah pacaran tak berwujud. Wah, apa ini maksudnya pacaran tak berwujud gitu kan? Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya teman-teman dan kisah nyata di dalam kehidupan saya. Jadi, saya dulu sempat pacaran sama seseorang yang nggak tahu wujudnya seperti apa, orangnya seperti apa. Nah, ceritanya adalah dimulai waktu itu saya punya teman, sebut saja teman saya ini namanya si A. Si A ini teman saya punya saudara sepupu atau saudara lah pokoknya. Sebut saja saudaranya namanya si C. Teman saya si A ini memperkenalkan sepupu atau saudaranya ini kepada saya gitu kan. Dan akhirnya kita sempat nih kontak-kontakan gitu kan, dan sempat ya pokoknya PDKT lah ya. Singkat cerita selama sebulan saya suka gitu kan. Sempat ditunjukin fotonya di Instagram, oke lah. Kemudian kita jadian nih, saya nembak ya kan. Nah, kalau udah jadian pastinya kan sudah sah pacaran nih ya. Tentunya pengen ketemu dong. Nah, masalahnya di sini teman-teman. Ketika saya pengen ketemu, ternyata nggak boleh ketemu teman-teman. Jadi saya nggak boleh ketemu sama pacar saya yang C ini gitu loh. Alasannya katanya dulu dia ada trauma lah. Jadi kita nggak boleh ketemu selama 3 bulan dulu. Waduh. Oke lah ya. Tapi anehnya nggak boleh ketemu selama 3 bulan. Kita tetap kontak-kontakan. Dan yang anehnya di sini teman-teman. Saya jalan, saya nonton, saya kemanapun itu harus jalan sama teman saya ini, si A ini, gitu kan. Saya sempat berpikir, kok aneh ya, pacar saya si C, tapi kok saya kalau jalan-jalan nonton kemanapun makan sama si A, oke lah, nggak apa-apa, gitu kan. Saya masih ada pertimbangan lagi lah, saya jalanin lah, saya ikutin lah alurnya gimana. Selama 3 bulan itu. Jadi, selama 3 bulan itu teman-teman, saya makan, saya nonton, saya jalan-jalan, itu bukan sama pacar saya yang C ini, tapi sama si teman saya yang A ini. Tapi tetap saya tuh WA-WA-an, kontak-kontakan sama pacar saya yang C ini. Jadi kalau saya jalan sama teman saya yang A ini gitu ya, saya kontak-kontakan gitu kan. Saya tuh kontak-kontakan. Ya, endingnya sih kalau saya jalan sama si A ini, ya si pacar saya C ini nggak ganggu gitu. Ya itu yang membuat saya aneh. Oke, singkat cerita teman-teman. Berlalulah 3 bulan itu. Wah, seneng dong. Dan akhirnya saya pingin ketemu nih. Teman-teman, zong. Ternyata nggak boleh ketemu lagi dengan alasan-alasan yang menurut saya nggak masuk akal gitu kan. Dan saya sempat marah dong, kenapa kok nggak boleh ketemu? Mungkin lo kita pacaran, kenapa nggak boleh ketemu gitu kan. Dan katanya sih ya nunggu 2 atau 3 bulan lagi lah. Saya kan capek ya teman-teman nunggu 3 bulan terus ditambah lagi 3 bulan gitu kan. Kayak cicilan aja gitu kan. Aduh, akhirnya saya marah gitu kan. Saya sempat ngomong, oke, kalau memang nunggu 3 bulan ya saya nggak mau jalan sama si A ini. Masa saya pacaran sama kamu, sama si C jalannya sama si A. Tapi ya diharuskan lagi harus jalan sama si A ini lagi. Dan saya berpikir aneh ya, kenapa ya? Ya kan, dan ya udahlah. Dan saya itu ya apa ya, agak sedikit malunya adalah saya update status, saya bucin gitu kan. Tapi saya nggak bisa ketemu sama pacar saya ini gitu loh. Saya harus diwakilkan dengan teman saya ini yang harus jalan kemana-mana. Sempat juga dulu dimasakin makanan gitu ya. Jadi saya kerja dulu dibawain bekal makan siang gitu kan. Wah, dulu saya bucin banget teman-teman. Nah, singkat cerita nih, akhirnya disuruh nambah lagi 3 bulan gitu. Dan saya ngerasa bahwa wah ini udah nggak nyaman nih, udah aneh banget nih ya kan. Kok pacaran kok nggak boleh ketemu tapi diwakilkan sama teman saya gitu kan. Wah, akhirnya saya sempat curiga dan saya lihat foto teman saya ini. Kemudian saya juga sempat lihat fotonya di Instagram pacar saya yang C ini gitu kan. Saya cari ini di media sosial lainnya, saya cari di Facebook. Nah, di sini teman-teman akhirnya terungkap semua bahwa foto-foto yang ada di Instagram pacar saya C ini sama dengan foto yang ada di Facebook.
ternyata pacar saya ini ngambil foto orang lain, ditaruhlah di media sosialnya, dibuat nama lain supaya bisa mencari orang untuk dijadikan pacar gitu ya. Saya kontak dong sama aslinya, foto aslinya ini, dan singkat cerita akhirnya dia berbicara benar-benar secara fakta bahwa dia tidak kenal saya tidak pernah, dia nggak pernah pacaran sama saya gitu kan, dan akhirnya dia bilang bahwa itu orang lain gitu kan, dan wah itu yang membuat saya kecewa, dan akhirnya tanpa sepengetahuan teman saya dan pacar saya ini akhirnya saya langsung labrak aja deh gitu kan. Ini maksudnya apa, kok nggak boleh ketemu, gimana, pokoknya saya mau ketemu, setiap ketemu ada aja alasannya begini begitu. Video call pun ya teman-teman ya, itu nggak dikelihatanin mukanya, dikelihatanin tembok lah, dikelihatanin sekelilingnya, pokoknya dia nggak siap, katanya kan aneh gitu loh teman-teman. Jadi itu yang membuat saya akhirnya merasa marah, geram, dan akhirnya udah deh ini nggak bisa dilanjutin. Berproseslah pacaran saya itu selama 1 tahun. Jadi selama saya 1 tahun itu pacaran bukan sama pacar saya ini, tapi sama teman saya yang A ini. Dan akhirnya saya berusaha untuk udahlah selesai hubungan ini dan kita putus gitu kan. Nah, akhirnya kita selesai putus. Ya di balik itu semua akhirnya ada drama. Saya nggak mau cerita dramanya, adalah yang penting di sini teman-teman, poin pentingnya adalah bagi teman-teman semua yang mungkin mau mencari jodoh atau cari pacar, harus hati-hati ya teman-teman ya dengan media sosial, apalagi sekarang canggih digital gitu kan, dunia digital sudah sangat canggih. Jadi kalau mau cari pacar bener-bener ya sesuai dengan kriteria teman-teman sendiri, jangan melalui virtual. Kalaupun virtual ketemunya ya harus bener-bener ketemu di dunia nyatanya, wujud aslinya, biar teman-teman tahu. Dan dari cerita dan sharing saya ini, saya bersyukur banget gitu loh teman-teman, bahwa Tuhan itu masih sayang sama saya. Kenapa? Ya melalui kisah atau perjalanan hidup saya selama setahun ini yang pacaran tak berwujud ini, di situ Tuhan kasih pelajaran bahwa jangan tergesa-gesa kalau mau mencari pacar gitu kan. Ya kalau mau mencari pacar gampang itu ya kamu tinggal, ya endingnya ya kayak gini gitu kan. Nah kalau kamu mau bener-bener mau cari pacar yang harus bener-bener ya kamu tahu bebet, bibit, dan bobotnya gitu kan. Siapa orangnya, latar belakang keluarganya seperti apa, dan bener-bener harus detail gitu kan. Karena jangan sampai kejadian ini terulang lagi gitu teman-teman. Ya intinya sih bagi teman-teman semua, kalau mau cari jodoh harus hati-hati, harus bener-bener detail sesuai dengan kriteria teman-teman, dan pastikan wujudnya itu ada. Itu teman-teman yang bisa saya sharingkan. Saya berharap semoga sharing ini bisa bisa menjadi berkat buat teman-teman, bisa menjadi motivasi buat teman-teman untuk kedepannya supaya lebih berhati-hati jika mau mencari jodoh. Itu saja sharing dari saya. Sampai ketemu lagi di sharing selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan tetap semangat. Sampai ketemu di episode Sharing with Rico Nesto selanjutnya. Bye-bye!